Ya, ini kita masuk ke etika yang benar-benar materinya. Jadi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang menurut Aristoteles ini berarti kebiasaan, model perilaku atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Sedangkan dalam bentuk jamak itu artinya taeta, bukan bahasa Sunda ya, taeta, bukan taeta, berarti ada kebiasaan. Dengan kata lain, ketika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang ada kebiasaan. Nah, secara garis besar, etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Ya. Jadi orang mana aslinya teh? Bogor, ya kan. Ketika datang ke Bekasi pasti beda, ya kan, ada istiadat. Apalagi dari sekarang lagi booming Jaksel sampai Jaktim, ya kan. Nah, itu etikanya udah beda moral. Nah, dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, kebiasaan yang baik dan buruk secara moral, serta motif atau dorongan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam hubungan dengan orang lain yang berdasarkan pada aturan-aturan serta prinsip yang mengandung tanggung jawab moral. Nah, ini singkat karena tadi udah contohnya seperti itu. Ketika kalian kerja di Mayapada, terus kalian kerja di Hermina, itu ada istiadatnya yang berbeda. Budaya kerjanya itu enggak sama, meskipun sama-sama di bagian misalnya di Mayapada, rumah sakit Mayapada kalian punya rezeki di sana, di perawat anak gitu kan, terus pindah Hermina jadi tetap jadi perawat anak, tapi ada budaya kerja yang beda. Terus kalian ganti-ganti pacar juga kan, misalnya ganti-ganti pacar, itu pasti kebiasaannya berbeda. Nah, kalau etika sebagai cabang filsafat itu kita lihat nih, filosofi etika adalah refleksi, analisis, dan evaluasi dari kebaikan dan keburukan dari tingkah laku manusia. Nah, ahli filosofi ini menerjemahkan etika sebagai suatu studi formal tentang moral. Nah, etika disebut juga filsafat moral, yang merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Ya. Jadi tingkah laku, benar-benar tentang tingkah laku. Apa makanya di awal saya dorong dulu tentang kepribadian. Kalian di depan saya kan masih sopan-sopan aja kan? Kalau udah nggak ketemu urakan bisa jadi kan? Ya kan? Nah, itu adalah tindakan manusia. Ya, kita lebih menekankan pada bagaimana manusia harus bertindak dan bukan pada keadaan manusianya itu sendiri. Jangan tentang nanti ketemu sama pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita seenaknya. Nah, itu juga termasuk etika. Kemudian kita masuk peranan etika dalam dunia modern. Di era globalisasi ini, peranan etika sangatlah penting. Faktor teknologi yang meningkat, ya, gadgetnya sekarang kan. Dulu mah masih pager, kalian nggak akan tahu pager. Apa pager? Pager itu cuma ada alat segede gini. Itu kita kalau misalnya mau ngirim pesan itu kita telepon dua operator, lalu sambungkan ke nomor yang udah punya ini. Itu cuma dibatasin 160 kata. Pager. Jadi diketik terus muncul tiririt gitu terus. Ada tulisannya gitu Pak ya? Ada tulisannya muncul dari gitu. Itu pager. Sampai sekarang ya dulu belum ramai, belum ada Skype gitu kan, sekarang udah masuk sekarang udah sampai Zoom, sampai Snapchat dan lain-lain. Ya itu pasti kalian nanti udah lulus pasti berkembang lagi tuh. Bisa jadi ada motor yang nggak pakai roda gitu. Gimana kalau terbang? Iya terbang kan kayak di Doraemon gitu kan. Itu kan modern artinya. Kemudian pemakaian mesin dan teknik memperpanjang usia, legalisasi abortus, ya kan, pencaplokan organ tubuh, ini termasuk di etika, masih isu gitu kan. Kita juga lagi trennya sekarang kayak iPhone 13 2 miliar. Iya, kalian mungkin nggak tahu karena kan gaul sama yang kayak gitu kan. Saya di
disyukurilah kita punya handphone apa. Tapi orang-orang tuh banyak loh, maksudnya gue thanksin ya kan, handphonenya masih handphone kentang gitu kan, jual pindah kayak butuh. Nah, itu tuh ada aja gitu loh, buat dapetin iPhone yang terbaru gitu, yang high tech gitu, itu ada. Kemudian pengetahuan biologi dan genetika sampai sekarang juga orang-orang yang belum hamil, kalau dulu kan istilah mandul itu kan terbatasi dengan pengetahuannya harus seperti apa, cuman berbuat aja, seks terus gitu istilahnya kan. Tapi kan sekarang udah saking canggihnya, udah ada bayi tabung, udah ada inseminasi, ada titip, ya kan, itu berbagai macam masuk ke era globalisasi. Kemudian penelitian yang menggunakan sumber manusia. Nah, ini memerlukan timbangan yang menyangkut nilai hak manusia dan penunjuk profesi diharapkan mampu memelihara, menghargai, mengamalkan, mengembangkan nilai tersebut menjadi kode etik yang disusun. Nah, kemudian masuk di moral dan agama. Moral memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Kebetulan di sini semua Muslim. Etik selalu merujuk pada standar moral, terutama yang terkait dengan kelompok profesi, misalnya perawat ya. Sebagai profesi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, perawat sering dihadapkan pada berbagai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perawat harus dapat memahami cara pengambilan keputusan yang baik. Perawat harus mengembangkan keterampilan untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai perantara moral dan sebagai partisipan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini dihubungkan dengan agama. Contohnya, misalnya kalian nih, ya, dia tahu nih nolongin pasien cowok gitu kan, tiba-tiba ada yang jatuh pasien cowok, aduh Pak, butuh nafas buatan. Nah, ya kan, kadang bertentangan kan. Nah, terus gimana? Tapi kalau nggak ditolongin mati nih gitu kan pasiennya. Nah, tentu saja itu kan sebagai perawat kita punya keterampilan, ya kan, mengembangkan keterampilan. Bagaimana caranya kita mengtreat pasien yang lawan jenis, ya, supaya kita bisa tolong. Ya bisa jadi cuma sirkulasinya doang, ya kan, nggak usah pakai muat-muat. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada gagal nafas, ada misalnya ada yang menghambat pernafasannya, terus kita harus tolongin dong pernafasannya. Bisa jadi kita minta tolong orang lain. Ya, benar. Hubungan erat banget sama agama. Tapi ya kode etik juga, karena kita kalau enggak nolongin ya kita dihukum. Nah, lu perawat gitu kan, udah pakai baju alma mater gitu kan, lu pakai seragam terus kita akan nolong ya. Baik lagi hukum, kita bisa dihukum tanpa enggak nolong. Harusnya apa? Jadi kalau gitu. Nah, ini masuk ke hukum yang membutuhkan moral. Hukum tidak bermakna kalau tidak dijiwai moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Contohnya sekarang itu minyak goreng, ya kan? Itu udah nggak bermoral. Bayang nggak? Mungkin kalian ya sekarang cuma beli-beli doang, nggak masak, emak-emak tapi kan. Contohnya kayak gini. Dengan harga minyak goreng yang sekarang, ya, yang 40.000, ya, bayang nggak? Orang-orang yang gajinya UMR yang cuma naik di tahun baru ini 2020 cuma 300.000 atau cuma naik 3.000 atau yang nggak naik sama sekali UMR, tapi minyak gorengnya naik 20.000, itu kan balik lagi tuh, itu tanpa moralitas, jadi nonsen mereka direkam. Nah, kualitas hukum sebagai besar ditentukan oleh hukum moralnya. Itulah kita lihat sekarang, kalau misalnya kalian cermati hukum di negara Wakanda ini kayak gimana, ya itu saya nggak akan mengundang banyak teman nanti dijerat. Tolong ya Pak. Ya, ini perbedaannya hukum sama moral ya. Kalau hukum itu ditulis sistematis,
sekali pasti dan objektif, contohnya KUHP. Sedangkan kalau moral sifatnya subjektif dan akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang dianggap etis dan tidak. Contohnya perdebatan cara duduk wanita dibonceng saat naik motor. Kalau pernah naik motor kan? Naik motor kan? Cengegang sih mogok. Gimana Pak? Cengegang atau Oh miring gitu ya Pak? Tergantung sih, kalau misalkan dibonceng sama cowok miring. Tapi kalau misalkan cewek bagus sih. pakai rok pada, ya? Ya oke. Yang kemarin juga kan yang orang akhirnya Dahlan itu kan ngomong Sunda itu juga itu masalah perbincangan di profesor-profesor di Sunda itu di Bandung itu ramai banget. Nah itu masuk ke moral. Kemudian hukum mengatur perilaku lahiriah, misalnya perbuatan mencuri, memperkosa, membunuh, nah itu ada hukumnya. Dan kalau moral ya mengatur perilaku batiniah, misalnya mencontek, bukan gibah, bukan gosip, pinjam uang, balikin, beli bala-bala, ambil 5, bilangnya 3, ya. Nah itu moral. Nah kalau hukum terus lanjut ya sanksinya memaksa, mau nggak mau, suka nggak suka, karena tertera itu ada penegak hukumnya yang pasti di ada tuntutan. Nah sedangkan kalau moral ya sanksi sosial biasanya. Misalnya kita hanya bisa melarang teman kita berhenti untuk bergosip, terus tapi tidak memaksa mereka untuk berhenti bergosip, kan nggak bisa juga ya. Kita paling bisa menghindar, kita menghindar. Kalau masih menggosip ya itu mau urusan mereka. Kemudian didasarkan pada kehendak masyarakat. Misalnya orang yang melawan korupsi pasti akan dihukum berat sesuai dengan KUHP. Misalnya moral didasarkan pada norma moral yang melebihi individu atau masyarakat tertentu. Misalnya orang yang ketahuan melakukan perselingkuhan tentunya akan mendapat malu dari dijauhi oleh masyarakat. Sudah pernah menyelingkuhi atau diselingkuhi? Kalau diselingkuh iya, tapi belum pernah selingkuh mah. Diselingkuhi korban berarti. Coba makanya menyelingkuhi. Aduh gimana Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Kasihan Pak. Udah teman-teman. Jadi kalian lebih baik jadi selingkuhan atau jadi pelaku? Menjadi korban atau jadi pelaku sih? Jadi korban sih. Kenapa gitu? Gimana ya kalau misalkan jadi pelaku, kayak kasihan gitu loh Pak, kayak nggak punya sesama perempuan gitu, masa nggak itu gitu Pak. Kamu belum menemukan aja indahnya perselingkuhan. Itu sekarang Boleh coba. jangan. Lagi kan keperawatan, dalam literatur keperawatan dikatakan bahwa etika dimunculkan sebagai moralitas, pengakuan kewenangan, peraturan, etika sosial, loyal pada rekan kerja, serta bertanggung jawab terhadap memenuhi sifat manusia. Ya, berubah dalam faktor empirik. Etika keperawatan dikaitkan dengan hubungan antar masyarakat dengan karakter serta sikap perawat terhadap orang lain. Ya, kalau tadi kan masih umum nih, sekarang udah mulai menjurus nih bagian perawatnya. Nah, etika keperawatan merupakan standar acuan untuk mengatasi segala macam masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan terhadap para pasien yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugas untuk Amelia. Etika keperawatan merujuk pada standar etik yang menentukan dan mendukung perawat dalam praktek sehari-hari. Kita tuh udah diatur gitu sama tim kode etiknya KPI. Nah, penggunaan etika keperawatan itu yang pertama perkembangan teknologi dalam bidang medis dan reproduksi, perkembangan tentang hak-hak lain, perubahan sosial dan hukum, serta perhatian terhadap alokasi sumber-sumber pelayanan kesehatan yang terbatas tentunya akan memerlukan pertimbangan-pertimbangan etis. Yang kedua, profesionalitas perawat ditentukan dengan adanya standar perilaku yang berupa kode etik. Nah, kode etik ini ada di organisasi PPI kalian. Ada yang namanya tim kode etik. Dia yang mengkaji. Kalau saya udah pernah cerita belum ya?
Oh, ke angkatan juga. Kemarin juga angkatan 3 masuk di manajemen juga saya singgung tentang etika keperawatan. Nah, selain di organisasi kita, kalau kalian nanti kerja di rumah sakit itu juga ada tim etik. Dia yang mengkaji kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ribut sama teman, misalnya sampai booming sedunia persilatan di rumah sakit misalnya, itu nanti akan dikaji sama tim etiknya. Nanti ada tegurannya. Misalnya nih rebutan, kamu nih satu shift misalnya atau satu ruangan, udah gitu ribut gara-gara cowok, ternyata kalian jadi selingkuh dan di sini. Nah itu nanti dikaji sama apakah nanti hasilnya cuma teguran doang, apakah nanti SP1 atau ributnya depan pasien jujur nggak lucu gitu, nanti jadi masalah buat rumah sakit. Itu pokoknya kita dituntut untuk profesional. Yang ketiga, pelayanan kepada umat manusia merupakan fungsi utama perawat dan dasar adanya profesi perawat. Pelayanan profesional berdasarkan kebutuhan manusia karena itu tidak membeda-bedakan. Ya, jangan sampai ya itu yang tadi ya, apapun makanannya, apapun pasiennya, mau itu agamanya beda, mau itu jenisnya beda, mau itu orang yang kita benci sekalipun ketika kita ketemu di kereta terus tiba-tiba kita ternyata kita kenal dan dia orang yang kita benci misalnya, tetap kita harus tolongin dulu. Ya. Even cuma memeriksa aja gitu loh, periksa aja gitu, jangan ya buat belum mati aja gitu. Ya sama kayak gitu kita agak ngecek dulu. Karena kasus saya tuh di kereta ada bapak-bapak kakek-kakek, dia tuh udah mau turun tuh di stasiun mana, kalau dulu kan masih ada kereta dari Serang ke Tanah Abang, tuh mau turun tuh di salah satu stasiun. Udah gitu tiba-tiba masuk lagi terus jatuh. Kayaknya jatuhnya masih di dalam kereta gitu, mau turun dan jalan keluar gitu. Serangan jantung, kita pompa gitu. Saya lagi cantik gitu kan kaget. Ya saya bantuin dulu lah, nggak lihat ini cewek atau cowok ya gue biarin aja gitu kan. Kan iya makanya kan nggak gitu. Kalau kita nggak pede ya udah pakai saya coba ini bukain misalnya ini takut sesak kita bukain, ini takut cek misalnya si sabuknya kita bukain. Nah itu sekolah kita. Kalau misalnya kita nggak pede buat RJP, minimal kita kasih saran. Kalau misalnya kalian mampu, di sini saya perawat, terus pompa gitu, langsung jadi masalah. Pompa dulu aja, nggak usah kasih motor. Yang penting kita melakukan pertolongan dengan CAB. Kalau kalian belum belajar ya, ya nanti coba. Oleh karena itu, bila mana menghadapi masalah etis dalam membuat keputusan, perawat perlu mengetahui penggunaan serta mempertimbangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan etis tersebut. Nah, ini tuh kan memang nggak tertulis kan? Ya, jadi kan ada moral sama hukum. Nah, ketika ini kadang nggak tertulis. Makanya saya sebutkan ketika kalian pindah bekerja tuh etikanya masih gitu. Nah, dalam membuat keputusan etis ada banyak faktor yang berpengaruh antara lain nilai dan keyakinan kalian, nilai dan keyakinan anggota profesi lain, nilai dan keyakinan perawat itu sendiri, serta hak dan tanggung jawab semua orang yang terlibat. Ya, jadi bukan cuma tanggung jawab kalian. Kemudian perawat berperan sebagai advokasi, memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk melindungi hak klien. Peran perawat sebagai advokasi berasal dari prinsip etis beneficent, kewajiban untuk berbuat baik dan non-beneficent, kewajiban untuk tidak merugikan. Yang ini yang awal. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang ada 7 prinsip etis. Jadi ada beneficent, non-beneficent, terus kerahasiaan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian tujuan dari etika
keperawatan sendiri menjadi khusus bagi setiap orang yang berprofesi perawat, dibataskan bagi seluruh orang yang menikmati layanan keperawatan. Tujuan dari etika keperawatan pada dasarnya adalah agar para perawat dalam menjalani tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Ketika kita semua orang beranggapan bahwa orang akan berbuat baik ketika kita berbuat baik, ya pasti dong, ya kan, nggak mungkin kok kayak jadi orang ya kali-kali malah pernah nggak terbesit gitu kan, karena kalian pernah disakiti, diselingkuhin gitu misalnya. Nah, pernah kan? Jiwa psikopatnya itu kan ada kan? Gue sadar juga nih. Nah, itu kan ketika kita belajar etika itu tujuannya itu untuk mereka bisa mengelola emosi yang terjadi pada saat itu. Nah, kita itu kan harus memanusiakan manusia. Nah, itulah etika. Kalau kita mau, kalau bahasa kita manusia, kalau kita mendapatkan ingin dapat diperlakukan seperti itu, ya kita harus memperlakukan seperti itu. Ya kan? Urusan nanti orang mau berbuat biasa sama kita atau enggak, urusan. Ya, kayak kita masih sedekah nih. Orang yang bintang tadi lampu merah misalnya. Nah, kadang kita berpikir ini nyampe nggak ya buat makannya dia gitu, atau cuma ini pasti buat saya nggak mau ngasih lah. Padahal kan kita udah niatnya ngasih, udah nilai mau ngasih, itu mah urusan dia seperti itu. Nah kan kita ya memanusiakan terserah dia, kita mau cari amalannya. Nah, secara umum tujuan etika keperawatan yaitu menciptakan, mempertahankan kepercayaan antara perawat dan klien, perawat dengan perawat dengan profesi lain, juga perawat dengan masyarakat. Ya, lingkup kerja kita tuh banyak. Jadi jangan menyesal karena kalian masuk di keperawatan. Secara garis besar, tujuan etika keperawatan adalah sebuah upaya agar seluruh perawat yang ada di Indonesia dapat menghargai dan menghormati martabat manusia pada saat menjalankan setiap tugas dan fungsinya sebagai perawat. Saya waktu di Asmat itu perawat itu jadi jadi orang yang mau masuk ke dalam gitu, ke pedalaman. Kalau dokter itu ya di Asmat itu cuma ada 2 dokter, kepala dinas sama kepala puskesmas. Cuma ada 2 dokter. Dan itu kadang ditinggalin karena mereka suka rapat di Timika, dan itu di Timika itu harusnya pesawat. Jadi mau ngomong sama perawat. Ketika pasiennya mati, itu terbondong-bondong pakai tanah, pakai tombak tuh udah pada tahu kalau depan. Jadi ya kita harus bisa ngejelasin sama orang yang dengan adat seperti itu nggak terima kalau keluarganya mati. Itu benar-benar menguras tenaga daripada kita kerja 24 jam. Ketemu sama orang yang seperti itu, dan ini etika itu benar ya, maksudnya teman-teman di sana itu kan maaf, pendidikannya kan terbatas gitu. Jadi ketika ada keluarga yang ya nggak bisa menerima dong. Dulu yang jadi perawat harusnya bisa dong, gitu kan, menyelamatkan. Kan itu tidak tersosialisasikan tersebut. Kan. Kemudian menurut American Ethics Commission Bureau of Teaching, tujuan etika perawatan adalah mampu untuk mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktek keperawatan. Yang kedua, membentuk strategi atau cara menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktek keperawatan. Yang ketiga, menghubungkan prinsip-prinsip moral yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pada Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Kalau menurut NLN, ini Pusat Pendidikan Keperawatan milik Perhimpunan Perawat Amerika, pendidikan etika keperawatan bertujuan untuk meningkatkan pengertian peserta didik tentang hubungan antar profesi kesehatan
Anda mengerti tentang peran dan fungsi masing-masing anggota tim. Mau itu kan nanti kita bertahap nih dari awal primer ya, jadi staf, jadi awal-awal mungkin kalau kalian udah menerima kerja di tempat di rumah sakit yang langsung besar, bukan yang baru buka terus kalian masuk itu beda lagi. Kalian akan merasakan indahnya ketika kalian bekerja di rumah sakit yang baru buka, yang baru mau merintis buka, itu yang udah jalan, udah sales banyak, gajinya memang besar, tapi ini kalian harus mulai dari staffing dulu. Kalau primer itu tugasnya nanti kalian dorong sana dorong sini, pasiennya orang bisa kita bantu dorong gitu. Nah, saat itu sama perawat asosiasinya pasti bisa. Tapi tindakan ya paling nanti memberi obat, ngasih makan itu job desk kalian. Nah itu jangan sampai kita underestimate, jangan merasa dari rendah ya, karena itu sebuah proses perjalanan. Nanti ada kalanya kalian kan mulai bisa infus sendiri, udah dilepas sama seniornya, itu tuh pengajaran buat kalian sebetulnya, supaya kita bisa menghargai profesi lain. Kita juga nanti berkomunikasi dengan kardiologi, mas ini pasiennya gimana cara komunikasi, sebetulnya arahnya ke sana. Kemudian mengembangkan potensi pengambilan keputusan yang berkenaan dengan moralitas, keputusan tentang baik dan buruk yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Mengembangkan sikap pribadi dan sikap profesional tadi, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan ilmu dan prinsip-prinsip etika dalam praktek dan dalam situasi nyata. Nah, fungsi etika menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengelola asuransi keperawatan. Terus mendorong para perawat di seluruh Indonesia agar dapat berperan serta dalam kegiatan penelitian dalam bidang keperawatan dan menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan atau aset perawat. Ya, fungsi selanjutnya mendorong para perawat agar dapat berperan serta secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian untuk hidup sehat, tidak hanya di rumah sakit tetapi di luar rumah sakit. Ini berhubungan dengan promosi kesehatan. Ya, mana video kalian? Udah, saya belum lihat. Nah, jadi apa yang kalian diajarin tentang promosi kesehatan bukan cuma sekedar masuk kuliah, itu yang tadi penjelasan hal yang berhubungan dengan kalian, dengan anggota profesi lain, teman sejawat atau perawat, dengan keluarga pasien dan masyarakat. Nah itu tuh kalian mendidik itu namanya promosi kesehatan. Ya, ada pemberdayaan atau pemberdayaan itu lebih ke gimana caranya orang yang kurang produktif menjadi produktif, kasarnya garis besarnya seperti itu. Ketika biasanya buang sampah gitu, terus dia leha-leha ngerokok, ngopi, mati, kerja. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa mengedukasi itu, kan? Pemberdayaan yang kalian lakukan pasti cuma sebentar. Kemarin berapa minggu? 2 minggu ya? Pemberdayaan yang dibikin video 2 ya, 2 minggu ya? Ya kan? Dari hari Sabtu kan? Kumpulin UTS kemarin tuh ya, Sabtu yang akhir Februari, kalau tanggal 29 mau salah. Nah itu gak akan cukup. Yang namanya pemberdayaan itu kontinu, sifatnya terus-terusan sampai si orang yang merokok itu bisa berhenti merokok, baru bisa produktif lagi, mau siapkan uang. Kenapa saya bercerita tentang itu? Karena saya sudah sering melakukan. Ketika saya ngurusin yang kusta, ya, kalau yang kusta, penyakit kusta,
penyakit kusta yang tangannya ini gitu, nggak tahu ya. Nah itu selama 1 tahun saya ngerjain negara itu selama 1 tahun di Subang itu dari 2019 sampai 2012. Itu dari yang asalnya gini, dia nggak produktif, dia dijauhin, diskriminasi sama orang, itu sampai kayak gini, tidak bisa potong rambut, tidak bisa berdaya lagi, ada yang tidak bisa bertani lagi karena sebab rata-rata petaninya belum bisa kayak gitu. Itu kenapa gitu Pak? Itu penyakit virus. Nanti kalian buka aja kusta. Kalian cuma bikin brosur kusta nggak? Siapa yang mau bagi? Nggak ada. Si Jaki ya kalau nggak salah. Nah nanti kalian cari ya. Nah termasuk ODGJ yang saya kerjain di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu kan di Jawa Timur tuh kalau kalian sering nonton itu banyak orang yang di kerangkeng, orang dengan gangguan jiwa gitu. Itu banyak di kerangkeng, banyak yang dimasukin ke kandang, di kandangnya gitu. Nah itu kita berdayain, kita obatin gitu, sampai akhirnya bisa normal gitu, sampai orang bisa menerima kalau dia bisa untuk produktif. Kalau kalian sekarang mah kalian melihat orang gangguan jiwa yang ditanggepin terus dicukur terus ternyata ganteng gitu kan, nggak pernah lihat di YouTube, Instagram. Pernah lihat Pak? Nah Iya. pasti ada itu ya. Nah itu namanya pemberdayaan. Jadi kalau yang kalian mungkin ya kemarin cuci tangan ya, awalnya makan langsung aja cuci tangan cuma air doang bebas makan. Nah kalian edukasi supaya sering pakai sabun gitu, kalian edukasi tentang penyakitnya karena mau nggak cuci tangan, itu juga pemberdayaan. Akhirnya dia terbiasa untuk melakukan cuci tangan pakai sabun, dan itu menularkan ke keluarga-keluarga. Itu bentuk pemberdayaan. Nah kalian harus bisa seperti itu. Soalnya ibu hari pertama kita miring kanan miring kiri ya pas di lihat itu kan kayak gitu. Ibu udah bisa belum angkat kakinya? Misalnya orang yang stroke kan susah gitu kan, kalau stroke nggak ya gitu kan, nanti bengok kan, angkat cuma segini, oke bagus bu ya, besok nanti kita latihan lagi ya, boleh aja gitu. Sering pasti ngomongin gitu kan. Nah itu dilatih terus sampai dibiasakan ketika di rumah. Dia latihan gitu kan, tangannya akhirnya terus juga. Nah, itu kalian mendidik dan motivasi supaya lebih berhasil. Kemudian mendorong para perawat agar bisa mengenalkan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional, integritas dan loyalitas pada masyarakat luas. Kemudian mendorong para perawat agar dapat memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan profesinya. Mendorong para perawat menjadi anggota masyarakat yang responsif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan, serta berorientasi masa depan sesuai dengan perannya. Nah, sekarang masuk ke konsep tentang hak dan kewajiban pasien. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar. Ini kepunyaan kita yang kita harus diterimakan. Kita gaji itu hak. Nah, kemudian prestasi, penghargaan itu sifatnya. Dan kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Kewajiban dalam etika keperawatan adalah sebuah tanggung jawab baik dari seorang perawat maupun pasien untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hak-hak. Ya. Nanti kita akan bahas tentang haknya pasien, haknya perawat. Nah dasar hukumnya ini ya di etika bukan tahu, kita harus tahu tentang undang-undang yang
bukan membatasi, mengatur dunia kesehatan atau dunia perawatan. Yang pertama, Undang-Undang 36 ini masih berlaku tentang kesehatan, ya. Undang-Undang 44 tentang rumah sakit, Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran. Ini juga disinggung di dalamnya ada bagaimana dia berperilaku dengan perawat dan tenaga kesehatan juga sama. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktek perawat. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 22 tentang tenaga kesehatan Permenkes tahun 2010 itu, kemudian undang-undang keperawatan yang sudah dilaksanakan akan diputuskan di 2013. Masih zaman-zamannya dulu saya memperjuangkan supaya keluar tuh undang-undang, masih ikut demo tuh di Senayan supaya bisa keluar undang-undang keperawatan. Kalau perawat diakui sebagai profesi di tahun berapa? 1992. Ya, betul. Itu harus ingat ya. Nah, sekarang masuk dulu ke hak perawat. Perawat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan SOP-nya atau SPO. SOP atau SPO. Kemudian perawat berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau keluarganya agar mencapai tujuan perawatan yang maksimal. Perawat berhak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi. Perawat berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah tertentu dan perawat. Perawat berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya, menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Nah, termasuk kalau kalian melihat perawat di medan perang itu mau musuh ataupun lawan ataupun kawan, ya, tetap harus kita tahu sekalipun dia musuh. Kalau kalian nonton apa ya, saya juga pokoknya di situ ada perang, terus ada si perawat, tentara perawat yang nolongin musuhnya. Itu musuh Pak. Iya. Nah itu kita memanusiakan manusia. Nah itu di etika keperawatannya gitu. Karena mau nggak mau kita harus nolongin, termasuk di Papua sana. Ketika perawat atau tenaga kesehatan yang tertembak tuh jadi rame gitu. Kan dikecam dulu sama mereka. Kemudian kewajiban perawat kecil nggak? Memberikan pelayanan perawatan sesuai dengan profesi, standar profesinya, standar praktek perawatan, kode etik dan SOP serta kebutuhan klien atau pasien mati hak-hak merujuk klien atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan dengan ditahan. Tapi belum banyak nih yang belum dilengkapi yang belum bayar misalnya kan kayak gitu. Nah, kalian punya kewajiban kalau kalian sudah mampu atau pasien kalian sudah punya alat itu, ya harus bisa segera kita harus mohon ke rumah sakit yang ada di dihatatnya dari rumah sakit itu. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang klien atau pasien kecuali untuk kepentingan hukum. Ada yang namanya otonomi di 7 prinsip etika itu. Salah satunya itu kayak kita dapat pasien masih SMA atau SMP, kemudian dia sesat. Nah, ketika dia face to face sama kita atau sama dokter, dia ngomong ini gara-gara rokok satu slot satu minggu. Padahal kan nggak boleh. Nah, ketika si pasien itu bilang nih, sus bilang semua orang. Kalian mau bilang ke sama orang lain, aku enggak
gara-gara rokoknya gitu. Gila nggak? Kan itu maksudnya rahasia ya, nggak bakal bilang sih Pak. Ya. Tapi kita bertentangan dengan salah satu juga yang 7 etika itu ada yang bilang tentang kejujuran. Ayo lo. Rahasia tuh apa dimarahin? Ayo gimana ayo. Ayo kayak nanti kita bahas. Kemudian melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan kecuali bila dia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukan. Dan yang tadi atas dasar kemanusiaan, lawan kita pun harus kita tolong. Karena yang kita benci pun yang harus kita tolong. Kemudian menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang dilakukan, melakukan pencatatan aset keperawatan secara sistematis. Ini hal-hal yang jangan sampai kalian lupa ketika kalian bekerja. Apa yang kalian catat itu yang kalian lakukan. Ya, apa yang kalian lakukan itu yang kalian catat. Itu harus tanamkan pada diri. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu dicatat dulu gitu Pak. Apa setelah melakukan sesuatu baru dicatat? Ya, gimana ya caranya? Yang penting dicatat gitu. Yang penting dicatat. Kan nanti kan kalian belajar proses keperawatan, dokumentasi keperawatan. Ya, dokumentasi keperawatan itu nanti kan ada perencanaan. Tahu nggak proses keperawatan? Pengkajian. Pengkajian. Ya, proses keperawatan ya. Yang pertama itu pengkajian. Nah, itu lupa. Gak ada ular belum? Ular? Seneng. Yang pertama pengkajian. Yang kedua identifikasi masalah. Yang ketiga intervensi atau perencanaan. Yang keempat adalah implementasi. Yang kelima adalah evaluasi. Nah ini nanti beda-beda tergantung kalian baca yang mana, apakah yang dari anak atau yang dari dekes atau yang dari laku prosesnya dan atas. Jadi ketika pasien datang kita pengajian dulu asesmen. Asesmen pasien itu adalah pengajian. Ya. Kita kaji dari ujung rambut sampai ujung kaki kita asesmen. Nah, ada pasien datang di IGD ini pasti kalian asesmen dulu. Kaji dulu nih apa nih? Kelihatan dulu kan untuk observasi. Ada pendarahan di sini kan kelihatan. Kalau kita lihat bagian lain terbuka, kita periksa. Kemudian kan itu berarti mengidentifikasi masalahnya apa sampai dia masuk PD. Nah, kita buat rencananya apa nih? Kan jahit. Kan jangan dulu apa ya rencananya kita tulis dulu jahit terus ya tutupin lah pakai perban misalnya. Nah, jangan dulu kayak gitu. Tapi kan kalau di IGD sifatnya dia tindakan dulu baru ditulis. Atau biasanya ada yang bertindak, ada yang langsung nulis jadi itu. Jadi yang satu dia di komputer gitu. Oh sekarang kan udah pakai SIM RS ya, sistem informasi di rumah sakit semua udah terintegrasi. Jadi pengkajian pun sekarang udah pakai komputer. Jadi ini gelap, udah nulis. Ya. Nah itu udah hacking ya, hacking berapa jahitan? 15 jahitan itu tulis.
kalau memang terus itu tuh harus cepat karena diirit. Tapi kalau di ruang perawatan bisa jadi kan kita berkolaborasi sama dokter, sama ahli gizi, itu kita direncana ditulis dulu. Kalau di IGD tindakan dulu baru ditulis kan, rencananya tetap ditulis gitu apa yang ditindak kan karena cepat karena di IGD. Tapi kalau di ruang perawatan kita bisa merencana dulu. Itu perencanaannya di ruang nurse station atau Di nurse station. kumpul gitu Pak? Jadi tergantung nanti kalian mau di rumah sakit ya. Ada yang satu perawat itu pegang satu bangsal 12 bed misalnya. Ada yang satu perawat pegang cuma satu bangsal doang. Misalnya ruangan satu ya isinya 5 gitu. Berarti itu dikerjain sama satu perawat? Iya, tergantung nanti kalau rumah sakitnya datangnya kerjanya kayak gitu. Kirain satu perawat sama Wah, kalau kayak gitu berarti itu idealnya itu kelas A. Tipe kelas A itu kayak SHS, RCL, SPMD. Itu tipe A. Kalau tipe A itu bandingannya satu perawat satu pasien. Oh, tergantung tipe. Iya, ada yang berhitung seperti itu, ada yang menggunakan seperti itu, ada yang menggunakan rumus kebutuhan perawatnya, tergantung penyakitnya. Misalnya kalian di bangsal penyakit dalam sama bangsal penyakit bedah, itu pasti beda jumlah perawat. Itu bisa lihat dari sini. Ya, sudah sampai mana tadi? Rencana. Kemudian kita tindakan kan habis rencana implementasi. Implementasi itu apa yang kita rencanakan kita lakukan. Kemudian kita evaluasi. Kalau misalnya ada nih penurunan misalnya asalnya demam dan dikasih obat ini, rencana pemberian obat paracetamol setiap 8 jam. Ada penurunan kan? Nah itu dievaluasi nanti di kolom evaluasi. Belajar lebih dalamnya di dokumentasi keperawatan. Kemudian tadi kan hak dan kewajiban perawat, sekarang masuk ke hak pasien. Itu sih banget ternyata. Pentingnya mengetahui hak pasien dalam pelaksanaan suatu perawatan baru muncul pada akhir tahun 1960. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan membuat sistem asuhan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Nah ini biasanya sudah disampaikan informasi ini di customer care. Di bagian pendaftaran ketika mau rawat kita menjelaskan, Bu ini tata tertib di rumah sakit kita ya. Ada juga yang memang sudah jadi banner, tahu kan banner? Nah itu udah ada hak pasien, kewajiban pasien. Nah, tapi kita menjelaskan juga dan itu yang namanya informed consent ketika di bagian pendaftaran. Ada juga setiap pintu ruangan itu udah ditempelin tata tertibnya, hak dan kewajiban pasien itu udah ditempelin di belakang pintu. Kemudian pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran, kedokteran gigi, dan tanpa diskriminasi. Pasien berhak memperoleh asuhan perawatan dengan standar profesi perawatan. Ya. Jangan sampai kalian karena kalian sambil jualan obat herbal misalnya, Bu, di dalam rumah sakit itu nggak boleh. Ya. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan gejalanya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat sebelum pendapat revisinya tanpa campur tangan dari pihak luar. Jika kita mempercayakan misalnya dokter penyakit dalam Pak, bukan karena dia cantik atau menariknya, tapi dia punya kehidupan yang belum biasa. Saya mau beri ini aja contohnya, misalnya meskipun kita apa ya, kalau ini mah ada ini contohnya nih pasien-pasien hamil pasti nyari dokter opsinya yang perempuan. Ya, kenapa? Malu. Malu. Oh, Depan suaminya nggak malu. Ini kan beda loh. Iya. Nah, istilahnya dia punya berhak untuk memilih. Aku pengen ini sama cowok, sama cowok. Aku pengen ini sama cewek. Lahir ini kayak
saya pengen dioperasi tapi semuanya harus cewek di dalam kamar operasi. Mungkin nggak? Gimana kalau dokter bedah satu-satunya di situ adalah cowok? Nah itu tapi kan disesuaikan dengan apa yang ada di rumah sakit. Nah tapi pasien berhak kok. Jadi semuanya perawat-perawatnya itu cewek. Yang cewek cuma dokternya doang. Ditutupin kan kalau mau dioperasikan ditutupin mungkin kemudian pasien berhak meminta konsultasi pada dokter lainnya terdaftar di rumah sakit tersebut. Ini cari namanya second opinion. Kamu demam nih ya, kamu berobat ke saya sama berobat dia pasti beda, resepnya pasti beda, batuknya sesaknya kedengarannya pasti beda. Jangan sampai masyarakat mengungkapkan hal tersebut. Kalian harus batasi. Ketika misalnya kalian sakit, nah kalian berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, jadwalnya itu kebetulan misalnya dokter A, kamu didiagnosanya A, ya. Kemudian udah 3 hari nggak ada perubahan nih, udah dikasih obat. Nah kalian datang lagi nih pasti dengan dokter B karena jadwalnya beda. Ternyata dia punya diagnosa yang berbeda, ya kan? Nah jangan sampai kalian kemudian dokter ini mana nih, lu nggak ada perubahan aja. Kita harus membatasikan dengan keilmuannya dan terapinya pasti beda. Efek placebo namanya, efek placebo, efek ketergantungan obat yang mempengaruhi tubuh kita itu beda-beda. Itu yang namanya efek placebo. Ada yang kalian dikasih PCTI udah sembuh, ada orang yang dikasih PCTI belum turun-turun. Ya. Jadi ketika ketemu dokter B, kan pasti cerita, ini aku udah dikasih obat ini dari dokter A. Oh ya udah, kasih coba minum ini ya. Dosisnya dinaikin ya pasti sembuh. Dan contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat atau keluarga atau kita sendiri pun menjatuhkan dokter yang A. Kemudian pasien berhak menyetujui memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi jelas tentang itu. Dan banyak kan orang-orang yang datang ke rumah sakit dengan umum dia punya BPJS atau rumah sakit ini bekerja sama dengan BPJS, kan berarti dia harus bayar cash dong, ya kan dia harus bayar. Dan ini dari rumah sakit ini harus di langsung deh di langsung mana gua mau punya duit. Nah itu tuh udahlah saya pulang aja, itu punya hak. Kita kasih informasi dan itu harus ada tanda tangannya bahwa pasien tersebut meminta pulang secara paksa. Kita sudah mengedukasi untuk tindakan ini di luar ketika si pasien udah keluar dari rumah sakit ada apa-apa itu di luar tanggung jawab rumah sakit. Nah, itu yang harus kalian wanti-wanti harus itu. Pernah dirawat? Pernah? Nah, sakit apa? Jantung? Oke, jantungnya dasar. Itu jantung aku juga kucing jantung. Nah, kadang ya itulah contohnya banyak banget lah ya. Ada yang saya sampai itu jantung. Saya punya guru saya almarhum itu dia punya riwayat penyakit jantung. Dia udah kumat 2 kali di mobil. Terus dia masuk ke hati. Udah pertolongan pertamanya udah saya kasih obat injek itu udah. Nah ketika
disarankan untuk operasi, pasti menyarankan operasi tindakan dan lain-lain. Ketika almarhum itu, aku mau dioperasi gitu kan, kalau dulu kan masih itu tuh dibawa terus lagi nongkrong gitu, dibawa perawatan. Itu katanya ya, ini cerita beliau, pasien-pasien itu lagi olahraga gitu kan, pakai kimono yang gitu kan, tau nggak kan kimono kali ya, yang bagi pasien di sini kan ada belah-belah, gua nggak mau kayak gitu kan, dibelah gitu kan, ada iya bukan cerita dipasang ring kan harus dibelah kan, gitu tulangnya kan gue mau gue pulang aja. Nah itu punya hak, itu artinya pasien punya hak untuk pulang gitu. Itu tanda tangan nggak mau melakukan tindakan. Alhamdulillahnya, tapi konsumsi terus obat, konsumsi obat pengencer darah. Alhamdulillahnya ya baru tahun kemarin juga lagi cuci mobil Pak. Itu saya masih kejar. Tidak dapat informasi. Kemudian pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Dulu zaman COVID lagi yang Delta itu kan nggak boleh ada pasien yang nongkrongin, perawat pun jarang mau. Tiba-tiba udah lewat tuh udah meninggal pasien yang bilang. Sekarang kan udah sopan bebas mah gitu, kalau mendampingin orang gitu kan, didampingin ya apa namanya, kalau mau mendampingi orang mungkin mendampingi, kita bisikin, kita bimbing lah ya, ayo apa ustaznya tindakannya maksudnya. Nah, pasien berhak untuk didampingi. Kemudian pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dan selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Kemudian pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Ya. Termasuk bayi yang baru lahir itu dulu marak-maraknya pencurian bayi. Dan sampai dibikin sekarang tuh ada namanya kedeping. Kalau kedeping itu berarti ada pencurikan bayi. Kemudian pasien berhak mengajukan usul, saran dan perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Kalau di rumah sakit Islam, waktu di Bogor di rumah sakit ini ada yang namanya bimbingan rohani, karena kan rumah sakit ini rumah sakit Islam. Jadi setiap hari Selasa itu ada bimbingan rohani. Jadi ibu tuh masuk ke ruangan menjadi ibu, apa kabar? Terus nanya, terus gimana salatnya? Dia dari cara tayammum, cara salat. Lewat itu kita harus punya, tapi kita juga nggak bisa memaksakan ya. Kalau misalnya pasiennya muslim tapi dia panggilan malas gitu maksudnya, ya kita harus menghargai. Kemudian kewajiban pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tertib rumah sakit. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter perawat dalam pengobatannya. Nah, pasien berkewajiban untuk memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. Nah, kadang ketika apalagi sekarang yang dari awal COVID itu banyak banget pasien yang ternyata COVID itu lolos karena pasien tidak jujur. Itu yang harus kita korek-korek. Ketika
ini demam atau batuk itu cuma dia batuk biasa kok nggak ada demam, padahal mah lagi meriang gitu kan. Kalau tiap malam kita masukin gitu kan rawat, ternyata di swab positif. Kalau dulu kan zamannya 2019-2020 itu ke labnya itu kan hasilnya bisa 3 hari saking ngantrinya. Labnya itu kan di Ekman Jakarta dekat RSCM, cuman itu dia yang bisa ngecek swab. Kalau sekarang kan udah tiap rumah sakit atau tiap klinik ada bisa PCR. Kalau dulu kan masih kesana sedikit-sedikit ada yang pasien prognosisnya kesannya itu kan ke arah COVID, itu penentunya di Jakarta. Jadi lama ketika udah masuk ternyata positif, waduh langsung dimasukin ke isolasi, semprot di HEPA, kemudian besok lusanya baru meninggal. Perawat kitanya yang di ruang rawat biasa kena. Ya, itu dulu kenapa melonjak tuh seperti itu COVID-nya. Pernah COVID? Nggak tahu. COVID? Belum. Pernah dapat gejala tapi nggak swab. Oh ya, salah. Takut. Kemudian pasien dan atau penanggung jawabnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter. Pasien dan atau penanggung jawab berkewajiban untuk memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Misalnya banyak pasien kasusnya punya duit, ya, tapi dia menjaminkan ini cuma punya PPKB motor, nah itu diterima. Ya, karena saya tembus dalam waktu saya akan datang ini. Jangan salah, di rumah sakit juga ada debt collector, tukang nagih itu ada, gitu. Debt collector itu ada. Karena ya itulah ya, lupa masyarakat kita gitu. Yang penting ditolong dulu, jaminannya apa, atau kalau nggak bisa bagaimana ya dia minta keringanannya ke bupati, karena ada yang jaminan sosial dari bupati daerah. Kemudian hak orang yang akan meninggal. Nah, orang yang akan meninggal, yang akan nih. Berarti belum ya Pak? Belum kan, akan. Ya. Hak diperlakukan sebagaimana manusia yang hidup sampai ajalnya tiba. Tetap kita melakukan seperti itu. Kan dokter kalau lihat di TV ini waktunya cuma 5, 4, 3, 2, 1 nanti. Nah itu kan berarti akan meninggal, tapi tetap kita harus memperlakukan dia sebagai hasil manusia biasa gitu. Disiapkan apa-apanya, kemudian diminta pendampingan keluarga yang dipanggil keluarganya, mau panggil ustaz, pendeta atau siapa diminta. Kelihatan ya misalnya nadinya udah menurun, nafasnya udah mulai itu di ICU ya kan, itu kan kelihatan. Bapak masih kuat gitu kan, udah meninggal kan orang yang meninggal. Nah kemudian hak mempertahankan harapannya, tidak peduli apapun perubahan yang terjadi, ya tetap kita harus mempertahankan, ya kecuali dengan persetujuan keluarganya. Jadi saya nggak tega melihat seperti itu dilepas saja alatnya. Mungkin kalian sering nonton sinetron yang seperti itu benar-benar kejadian. Bukan jadi beban duit gua misalnya jadi anak nih, anaknya terus bapaknya atau orang tuanya atau keluarganya dia sebagai penanggung jawab itu gua nih ini bisnis duit, dan cabut aja sampai kayak gitu ya, kita edukasi. Kemudian hak mendapatkan perawatan yang dapat mempertahankan harapannya apapun perubahan yang terjadi, ya sama implementasinya. Perawatannya tetap jangan ada yang berubah, jangan ada yang dicabut tiba-tiba mati atau listrik terus die gitu kan, langsung mati kan konyol. Jadi sengaja lagi ngepel OB kecabut listrik mati si Fendi-nya, ya udah gak salah.
hak mengekspresikan perasaan dan emosinya sehubungan dengan kematian yang sedang dihadapinya, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan perawatannya. Tetap ya, gimana nih mau dilanjutkan, kadang ada orang yang memang kasihan. Kita RJP terus, code dulu. Kalau di rumah sakit code dulu itu berarti ada yang orang yang butuh dengan RJP ya, dengan resusitasi jantung paru. RJP itu resusitasi jantung paru, terus disisok lanjut gitu. Jadi ada yang udah keluarnya udah kasihan dosa, jadi kita harus menghargai si keluarganya. Kemudian hak memperoleh perhatian dalam pengobatan dan perawatan secara berkesinambungan, walaupun tujuan menyuanya harus diubah dan menjadi tujuan memberikan rasa nyaman. Ya. Kemudian hak untuk tidak meninggal dalam kesendirian. Ya. Jadi di rumah sakit harus ditemani atau sama keluarganya atau sama si perawat itu sendiri. Nah dia lagi sendiri, nggak ada keluarga yang menemani sebatang kara hidupnya, atau keluarganya jauh, kita harus temenin di dia gitu kan. Mungkin belum, saya juga belum pernah ngadepin langsung orang yang meninggal di depan mata mah belum ya. Saya kalau melihat ya udah meninggal mah sering, tapi di depan mata ya ketungguin, tahu kan ketungguin banget sama mata seperti itu, belum pernah. Tapi nanti kalian akan punya pengalaman seperti itu di rumah sakit, bukan di keluarga. Kemudian yang selanjutnya hak untuk bebas dari rasa sakit. Kemudian hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaannya secara jujur. Itu yang jujur itu ya, ini berapa lama lagi nih dia bisa bertahan, pasti nanyanya sama dokter. Kemudian hak untuk memperoleh bantuan perawat atau medis untuk keluarga yang ditinggalkan agar dapat menerima kematian ini. Hak untuk meninggal dalam damai dan bermartabat. Ya, bermartabat di sini misalnya dia kurang ini. Kalian tahu tsunami Banten 2018 itu, yang saya itu manajernya itu adalah kakak ipar saya, dan kondisinya itu ya sobek di sini, pas ditemui itu saya temuin di RSUD Serang itu udah rapi, udah ganteng lagi lah. Itu yang dibikin bermartabat tuh dirapiin lagi, jahitannya harus tetap, jangan dikumpulkan masih berceceran gitu. Oh jadi tetap dijahit lagi, ya dijahit lagi, terus komisi lagi, semuanya kan dibikin lagi. Itu kalau bermartabat. Kemudian hak untuk tetap dalam kepercayaan atau agamanya dan tidak mengambil keputusan yang bertentangan. Ya, sampai nanti kita di rumah sakit kita ada pasien yang Kristen dengan kita sholatin, ya. Kemudian hak untuk memperdalam dan meningkatkan kepercayaannya apapun artinya bagi orang lain. Kemudian hak untuk mengharapkan bahwa kesucian raga manusia akan dihormati setelah bersangkutan meninggal. Kalian pernah nonton apa ya? Saya lupa judulnya, tapi spesialnya itu ada mungkin jarum mayat, kemudian karena ada artis yang meninggal, cantik terus diperkosa. Kalian nggak nonton gitu? Nah itu salah. Dan tetap kita harus menjaga kesucian, jangan mungkin karena udah meninggal terus kita bergosip sama dulu itu anunya kecil misalnya. Kayak gitu jangan. Hak untuk mendapatkan perawatan dari orang yang profesional yang dapat mengerti kebutuhan dan kuasa dalam itu kita ustaz, pendeta atau apa
kan? Cuma sama aja pendeta itu. Apa yang Buddha tuh? Buddha apa ya Buddha? Yang Shaolin itu kan maksudnya ya kita nggak tahu kan? Karena berbagai macam. Biksu. Kemudian peranan hak dan kewajiban dalam etika perawatan. Yang pertama, mencegah konflik antara perawat dan pasien. Nanti kalian baca sendiri karena ini dilindungi oleh ketentuan hukum. Kemudian pembenaran pada suatu tindakan. Maksudnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perawat maupun pasien sebenarnya membenarkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk kewajiban sifatnya. Kemudian menyelesaikan perselisihan. Jika terjadi perselisihan antar pasien dan perawat, termasuk dengan institusi sekalipun, prinsip hak dan kewajiban yang dilindungi oleh ketentuan hukum dapat menjadi pedoman penyelesaian. Jadi, ketika kalian berselisih, contohnya perawat yang di Jambang sama katanya politisi, kalian tahu. Nah, itu juga kan membawa institusi, kan? Itu dikecam sama PPI, dan itu jadinya pakai hukum kode etik, bukan hukum pidana atau perdata. Itu hukumnya pakai hukum kode etik. Kemudian pola hubungan kerja perawat. Kolaborasi adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Menurut Jonathan, kolaborasi adalah proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan dalam praktek keperawatan. Kolaborasi dapat diartikan hubungan kerjasama antar perawat dan tim kesehatan lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada pasien. Nah, itu nggak bisa kita, ini pasiennya lagi hipertensi ini dirawat, adalah kita kasih sayur asem aja misalnya, atau kita kasih karena pasiennya pengen sayur asem sama apa namanya pepes pindang misalnya, kan itu nggak boleh sepanjang gitu kan. Kita harus berkolaborasi dengan ahli gizinya apa menurut terbaik buat si pasien dan ahli hipertensi. Contohnya seperti itu. Kita harus ngobrol sama orang apotekernya, ini obatnya kira-kira apa nih yang cocok nih, tensinya segini gitu kan, dia punya batuk gitu, disampaikan, oh ya udah cocoknya dikasih obat ini kan. Sebetulnya kalau kolaborasi yang baik itu adalah semua orang berkontribusi, bukan dilakukan oleh satu orang aja. Contohnya karena kenapa? Kayak dokter ngasih resep, dokter ngasih advice saran, ini udah kasih jempol aja nih gimana. Itu nggak boleh, harusnya dokter itu tugasnya untuk mendiagnosa saja. Yang ngasih obat itu adalah apoteker, dia yang membaca nih prognosisnya apa, diagnosisnya apa, keluhannya apa, itu harusnya keluar dari apoteker. Terus nanti ahli gizinya ini orang udah dikasih ini berarti terapi buat asupan nutrisinya adalah ini nanti dia buatin menunya, kan belajar gizi kan. Nah seperti itu, bukan dari dokter nih udah nih kasih cabai sambal nggak bisa tuh dari dokter, harusnya seperti itu. Nah, termasuk perawat ya, sekarang tekankan mindset kalian adalah kalian itu bukan pembantunya dokter, karena kalian punya otonominya sendiri, kalian punya body knowledge. Nah itu yang saya wanti-wanti dari pertama kita ketemu, kalian bukan pembantu jangan. Jadi kalian harus pintar. Kemudian hubungan kerja perawat dengan pasien harus terdapat rasa saling percaya antara perawat dan pasien. Ya. Perawat benar-benar memahami tentang hak-hak pasien dan harus melindungi hak tersebut.
Salah satunya hak untuk menjaga privasi pasien. Meskipun kamar VIP yang sendirian, itu kenapa tetap punya tirai gorden itu untuk tetap menjaga privasi pasien. Salah satunya itu contoh. Kemudian perawat harus sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada pribadi pasien yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, antara lain kelemahan fisik dan ketidakberdayaan. Perawat harus memahami keberadaan pasien atau klien sehingga dapat bersikap sabar dan tetap memperhatikan pertimbangan etis dan moral. Selanjutnya, dapat bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul selama pasien dalam perawatan. Kasus yang terjadi ini salah satu contohnya yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab itu. Contohnya teman sip kalian atau kalian ini nggak sengaja membuang salah satu alat yang baru dibeli dan mahal harganya. Salah satu part itu part pendukung, kayak saya punya laptop pendukungnya mos ada charger. Nah ternyata itu partnya itu kebuang sama kalian. Nah kalian harus bisa bertanggung jawab atas kelalaian kalian, atas ketidaktahuan kalian, dan siap bertanggung jawab kalau misalnya ternyata itu menyebabkan pasien itu jadi meninggal gitu. Itu ya harus kalian hati-hati. Tapi ya kalau nggak kayak gitu kalian belajar dalam berhal bertanggung jawab. Kemudian perawat sedapat mungkin berusaha untuk menghindari konflik antara nilai-nilai pribadinya dan nilai pribadi pasien dengan cara membina hubungan yang baik antara pasien, keluarga, dan teman. Ya, meskipun nilai-nilai kalian berbeda nih, keyakinan kalian berbeda dengan pasien kalian, tetap kalian menghargainya sebagai dia adalah manusia. Hubungan kerja perawat dengan sejawat, ya. Kalau kalian punya sili asu, sili asi, sili asa, ya ini nanti kalian harus terapkan ini sesama mulai dari sekarang ya. Kalian yang cuma berlima itu harus sili asa, sili asu, sili asi. Ya, bukan cuma ke pacar kalian, ke ayam kalian, Apa nggak punya? cuma ke keluarga, tapi mulai ke teman sejawat. Ya kita nggak tahu karakter yang aslinya teman kita, pasti ada bobroknya, ada jeleknya. Di 4 kuadran itu kan ada yang tersembunyi, ada yang memang kita sendiri nggak sadarin kan. Kalian tahu ya ada 4 kuadran itu. Nah, kalian ada sili asa, asuhnya sili asinya sili asa, asuh asi asa. Ya, kita harus saling membimbing, saling menghormati, saling menasihati, mengingatkan kalau sebuah kita melakukan kesalahan atau keliruan. Ya, sili asi itu artinya setiap perawat dalam menjalankan tugasnya diharapkan saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi sebagai anggota profesi, saling bertenggang rasa dan bertoleransi yang tinggi terhadap tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh hasutan yang dapat membuat sikap saling curiga dan benci. Ini yang paling sering terjadi. Kamu bilangnya cerita nih, ya kan? Terus cerita lagi nih ke si dia nih. Tapi pasti ada lebih ada kurangnya. Nah, itu tuh indikasi kalian antara yang si C ini dia bisa nerimanya atau enggak, atau dia nggak paham dengan apa yang disampaikan, gitu kan? Jadi kesannya seperti menghasut atau menyuruh orang membenci. Nah, ini yang jangan sampai terjadi di antara yang biasa saya lakukan dan saya itu ada evaluasi. Saya kumpulin semua. Kamu punya masalah nggak? Gitu kan. Dan apa benar ya, jangan sampai ketika kalian
itu jadi lingkungan kerja kita nyaman. Itu yang memang jadi wegah, jadi nggak mau gitu untuk berangkat kerja tuh jadi malas tuh kayak gitu. Jadi kalau kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, insya Allah ketika kalian tuh shift malam pun nggak akan terasa gitu, yang long shift sampai 12 jam itu nggak akan terasa. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyaman sama teman kalian, karena kita tahu nih, oh dia mau ngomongin ke si A-nya kayak gini, terus kitanya jadi gak respect sama dia, nah itu kita nggak nyaman sendiri. Jadi kenapa harus butuh ketentuan di dunia kerja itu berat. Ada yang cari muka, ada yang menemukan buat itu aja yang harus kalian lihat. Kemudian silih asah, artinya perawat yang merasa lebih pandai atau tahu dalam hal ini atau diharapkan membagi ilmu yang dimilikinya kepada rekan sesama perawatan pamali. Jangan merasa hebat, terus merasa underestimate namanya. Bukan S1 gitu kan, harusnya tahu dong ya, jangan sampai gitu. Karena kalian yang lebih senior, nanti ketika kalian lebih senior masih D3, ketika ada perawat junior yang lebih tinggi ilmunya, dan jangan sampai kalian bukan meremehkan, underestimate kan atau kasari membuli seperti itu. Itu bukan tindakan evolusi. Jadi, ya. Nah, artinya ketika kita memang punya pengalaman yang lebih, meskipun pendidikan kita lebih rendah daripada dia, kita harus tetap ngajarin ke dia. Itu yang saya rasa. Hubungan kerja perawat dan profesi yang lain. Ya, dalam melaksanakan tugasnya, perawat tidak dapat bekerja sendiri tanpa berkolaborasi dengan profesi lain. Profesi lain tersebut diantaranya adalah dokter, ahli gizi, farmasi, internal lab, konsen, dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya, setiap profesi dituntut untuk mempertahankan kode etik profesi masing-masing. Kelancaran tugas masing-masing profesi tergantung dari ketaatannya dalam menjalankan dan mempertahankan kode etik profesinya. Bila setiap profesi telah dapat saling menghargai, maka hubungan kerjasama akan dapat terjalin dengan baik. Walaupun pada pelaksanaan sering juga terjadi konflik-konflik etis. Ketika di rumah sakit di Bekasi, waktu saya di tempat di Bekasi itu, meskipun saya bukan bagian perawat, tapi saya melihat itu gimana cara komunikasi baik itu satu suku ataupun ya beda suku, gimana mereka saling bisa memahami dengan budaya atau karakteristik masing-masing. Supervisor keperawatannya dari orang Sumatera, ngomongnya kan tahun itu sendiri, karena perawat orang Sumba lembut, kan bisa digituin gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara mereka menyikapinya adalah yaitu meskipun bersikap teriak-teriak, tapi mereka sayang sebetulnya. Contohnya kayak almarhum yang tadi saya ceritain, itu orang Sumatera, orang Medan. Dia SMA yang bisa jadi direktur, satu-satunya direktur yang SMA itu di rumah sakit itu dia itu waktu di kalian tahu Cibubur ada rumah sakit Permata, itu yang gede itu dia, yang bikin maju rumah sakit itu dia, sampai punya banyak cabang, salah satunya. Meskipun saya dimarahin segimana marahnya dia gitu, beliau oleh almarhum teriak-teriaknya seperti apa, tapi nggak pernah dibawa keluar gitu. Ketika udah beres marah-marah tuh pasti makan enak gitu. Di upahannya tuh gitu. Tapi ya udah, maksudnya ya kita biasa aja gitu. Padahal kalau saya dulu ya manajer itu jadi dongkol banget gitu sebetulnya dimarahin gitu kan. Tapi ya itu kita mencoba untuk bersikap profesional. Gak lihat keras, tapi ya kita paham lah, orang udah tua gitu kan, masih mau ngajarin kita yang anak muda.
Ya konflik-konflik kayak itu masih sering terjadi, pasti ada kalian gesekan-gesekan antar ini tapi masih juga kalian gesekan. Kemudian hubungan kerja dengan institusi tempat kita bekerja ini juga penting karena kalian di benak kalian nanti akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Kalian membawa nama rumah sakit tempat kalian kerja atau fasilitas kesehatan tempat kalian bekerja, berarti kalian harus menjaga baik-baik. Jangan sampai kalian menceritakan punya kayak itu di rumah sakit ya HRD-nya tuh galak-galak ini, nah itu nggak boleh. Kalau cerita keluarga juga harus yang proporsional. Jangan sampai, karena pasti keluarga kita, orang tua kita itu pasti khawatir melihat kalian dikasih beban jadi seperti apa, kalian capean gitu kan, pulang malam terus, ada lembur terus misalnya, terus kalian datang go lempar maju pulang kayak gitu sampai besok pagi bangun lagi, pasti kan kalian pasti ditanya lagi sama orang gimana kerjaan gitu. Sampaikan bukan seadanya ya, saya bukan mengajarin kalian berbohong, sampaikan kalian baik-baik aja deh. Saya tahu perempuan itu pasti butuh tempat curhat, mengeluarkan semua kemampuan. Ya, carilah kalian acara atau selingan atau teman dekat yang bisa mendengarkan kalian. Jadi tempat sampahnya lah, jadi banyaknya gitu biar kalian happy lagi ya. Itu bukan ngajarin yang benar, tapi ketika kalian nggak bisa mengungkapkan itu, kalian yang jadi kejiwaannya yang terganggu gitu kan, dia jadi emosi, dikit nangis gitu loh, mengurung diri, apalagi sampai shock gitu kan ya, menyakiti diri sendiri istilahnya. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Kalian butuh seseorang yang bisa mendengarkan cerita. Nah, secara teorinya tanamkan nilai dalam diri kita bahwa bekerja itu bukan cuma sekedar cari uang, bukan sekedar cari muka, ya, tapi kita juga cari pahala. Supaya apa? Supaya kita ketika kita ikhlas bekerja tuh waktu tuh cepet banget gitu, nggak akan kerasa udah jam 2 lagi, udah operasi lagi gitu kan. Itu tuh nggak akan kerasa kalau kalian niatnya mencari uang gitu. Mau gaji 10 juta pun kalian akan tetap merasa kurang. Percaya sama saya. Dulu saya gaji itu 1,9 di Bandung ya. Di Bandung itu 1,9 pertama kali saya kerja. Tapi Allah masih rezeki lain. Sampai akhirnya saya bisa kuliah lanjut S2 dekat itu. Luar biasa perjalanannya. Yang motivasi buat kalian, kalau kalian nyarinya uang ya kayak sekarang nih, belum cicilan, belum harus kesana kesini, belum lifestyle gitu kan, hidup di Jakarta ya. Waktu saya pindah ke Jakarta tuh ya saya harus ngikutin orang-orang gitu, maksudnya supaya bisa bersosialisasi, nongkrong Starbucks, nonton gitu, terus ke kafe-kafe itu tuh dia jadi uang yang banyak pun ya habis dengan sia-sia gitu. Kalau niatnya mencari uang, gajinya besar di Jakarta gitu, tapi berbagi dengan daya kita. Apalagi gaul-gaul sama mbak CPD gitu, terus stylish terus. Nah, kalau kita ikhlas mah udah beda ceritanya. Kemudian bekerja juga merupakan ibadah yang berarti bahwa hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan di sini dan penuh rasa tanggung jawab akan dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
Tidak semua keinginan individu perawat akan pekerjaan dan tugasnya dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki. Artinya kalian nggak bisa arogansi berdasarkan keilmuan kalian. Ya. Kita butuh aktualisasi diri, iya betul. Kita butuh pengakuan diri terhadap keilmuan kita, iya betul. Tapi kita tidak bisa memaksakan itu ketika kita sudah masuk di dunia kerja. Saya dulu egois. Ketika saya lulus S2, dulu saya egois. Gue S2 nih masih jadi staff marketing. Tapi gue punya ilmu gini. Itu tuh nonsense jadi. Dan itu saya kikis gitu. Saya benar-benar, saya lulus S2 itu, saya jadi staff. Benar-benar mulai dari staff marketing. Saya mulai belajar gitu kan, kayak gimana mengaplikasikan itu terhadap diri. Belajar manajemen itu merupakan seni bagaimana cara kita mengelola emosi kita, ego kita. Satu sisi saya butuh aktualisasi diri, butuh saya dapat pengakuan dari atas. Satu sisi seperti itu. Tapi dengan kesabaran itu ya alhamdulillah, itu tuh dalam kurun waktu 8 bulan saya naik tuh nggak lama gitu. Jadi jangan sampai nanti ya kalau kalian punya rezeki naik S1 naik S2 tuh jangan gue S2 nih gaji dong gitu ya kayak gitu, karena pasti akan ngikutin. Allah tuh pasti memberikan yang layak buat kita. Ketika kita dikasih yang 1.900.000 bersyukur ya Allah pasti tambahin. Saya jadi dakwah. Kemudian upayakan untuk memperkecil terjadinya konflik nilai dalam melaksanakan tugas perawatan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tempat. Tadi juga saya cerita. Menjalin kerjasama yang dengan baik dan dapat memberikan kepercayaan kepada pemberi kebijakan bahwa tugas dan tanggung jawab keperawatan selalu mengalami perubahan sesuai dengan iptek. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan sama kalian. Saya pengen menggodok kalian juga supaya lebih baik dari angkatan sebelumnya. Jadi mulai dari kepribadian, saya tahu seperti apa. Ketika yang kedua, insya Allah saya pengen kalian benar-benar pakai di dunia perawatan. Dan kalian harus haus terus, merasa haus terus, haus terus. Jadi upgrade terus. Udah pernah ikut seminar belum? Seminar kesehatan. Yang waktu itu di Habitat. Enggak, kalian di luar, yang di luar. Pernah. Nah kalian ikut aja. Meskipun kalian nggak ngerti, ya minimal kalian baca-baca. Jadi kalian udah lebih dulu paham, tahu tren isu yang keperawatan sekarang terjadi di dunia keperawatan itu di dunia itu seperti apa. Ya, terus saya juga tetap meskipun saya sekarang nggak ngurusin perawat di rumah sakit, tapi tetap saya ikutan seminarnya kayak seminar yang tanggal 6 kemarin tentang pediatrik, gawat darurat pediatrik, saya ikut. Meskipun saya nggak butuh buat sertifikatnya, saya nggak butuh, tapi saya butuh ilmunya update itu baru seperti apa. Nah, kalian juga jangan merasa cukup dengan ilmu ini. Tetap kalian harus isi terus gelas kosong kalian tuh sampai nambah lagi gelasnya, bukan sampai juga sampai nambah lagi. Oke, ada bertanya? Nggak ada.
Yang kedua apa? gizi. Gizi. Terus udah. Oke. Prokes enggak? Kata siapa? Nggak ada dari mana, dari Kak Anaknya nggak ada. Iya. Iya, Bapak bener. Oke, kalau gitu